Tapi di tengah-tengah rencana soal Menkominfo yang akan mengumumkan siapa pemilik Fufufafa ini, ternyata pihak Gerindra sudah menyampaikan pesan dan peringatan gitu ya, bahwa Pak Prabowo sudah tahu. Ya nggak terlalu memusingkan, tapi ya agak pusing lagi. Hari terakhir ini kita rame dan ribut sekali soal akun Fufufafa. Hari ini akhirnya Partai Gerindra memberikan pernyataannya. Jadi buat kalian yang selama ini sudah ikut posting dan membahas soal akun Fufufafa yang dicurigai adalah milik Gibran gitu ya, selamat, kalian sudah sukses menembus pertahanan Gerindra. Karena Gerindra lewat Pak Dasko menyampaikan pernyataan bahwa Prabowo Subianto ini katanya gitu ya, Pak Prabowo tidak terlalu pusing, nggak terlalu pusing dengan akun Fufufafa. Nggak terlalu pusing itu gimana ya? Pusing sedikit tapi nggak terlalu. Atau seperti apa? Berarti pusing dong Pak Prabowo dengan akun Fufufafa atau gimana gitu? Karena ya seharusnya kan nggak memusingkan itu atau nggak mikirin itu gitu. Tapi kalau nggak terlalu pusing, nah berarti pusing. Atau minimal gitu ya. Minimal Pak Prabowo sudah tahu bahwa ada akun Fufufafa yang dicurigai adalah milik Gibran, yang selama ini ribuan postingannya itu menghujat, menghina Pak Prabowo sekeluarga gitu. Jadi ya bagi semua orang hari ini kita harusnya sudah mulai mengerti gitu ya, bahwa Pak Prabowo sudah tahu, dan kalau Prabowo sudah tahu itu artinya data-data dari tim sudah dikumpulkan gitu ya. Dan jawabannya Pak Prabowo tidak terlalu memusingkan. Ya pusing sedikit tapi nggak terlalu lah gitu ya. Kalau seandainya bagi Prabowo, bagi Gerindra ini dianggap selesai, dianggap tidak ada masalah dan sebagainya, seharusnya kalimat yang disampaikan adalah, ya Pak Prabowo sudah memaafkan, sudah menganggap itu masa lalu, mari kita buka lembaran baru dan sebagainya. Seharusnya gitu ya. Tapi kalau ya tidak terlalu memusingkan, berarti ya memang belum selesai. Karena masih pusing sedikit. Bahwa kemudian ada bantahan gitu ya terkait isu keretakan, enggak kok Prabowo sama Gibran enggak retak kok gitu ya. Ya karena emang belum dilantik gitu. Kalau retak sekarang bisa jadi batal dilantik karena bagaimanapun bapaknya Gibran masih presiden. Jadi ya sekarang nggak ada keretakan. Nanti setelah 20 Oktober mungkin ada gitu ya. Ya karena bagaimanapun Prabowo juga masih menjadi bawahan dari bapaknya Gibran gitu. Bawahannya kan menterinya gitu ya. Kalau retak sekarang nanti bapaknya marah ya. Tapi yang menarik dari isu akun Fufufafa ini gitu ya, ini saya ngelihat ini sangat-sangat rapi dan terencana sekali. Saya nggak tahu ke depan 2 minggu atau 3 minggu lagi akan ada akan ada manuver apa lagi terkait ini. Tapi kalau ngelihat dari hari ke hari bagaimana isu ini dimainkan, rame, kemudian bergulir, dan kemudian hari ini tiba-tiba muncul website Gerindra ORG gitu ya. ORG yang membahas akun Fufufafa ini mengejutkan banyak orang gitu, karena ketika ini di-share di banyak grup WhatsApp gitu ya. Ya sebenarnya isinya kurang lebih sama gitu, bahwa ternyata Kaisang ini pernah mention akunnya Gibran gitu ya. Akun Gibran yang kedua, terus kemudian juga ada kaitannya dengan akun Fufufafa, kemudian ada juga Andi Arief yang di berita itu kan bilang bahwa Pak Jokowi menyembunyikan anak pertamanya, terus kemudian direspon sama Fufufafa, sini lo, saya di sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah sama lah seperti yang diupload oleh netizen atau di media sosial, tapi karena label Gerindra, website Gerindra ORG gitu ya, ini orang jadi bertanya-tanya apakah ini respon pihak Gerindra. Dan setelah saya coba telusuri dari website ini unik website ini gitu ya, karena menurut laporan di Whois gitu ya, ini ternyata adalah website yang baru didaftarkan tahun 2023. Setahun yang lalu, Februari 23, dan kemudian isinya memang adalah kegiatan-kegiatan dari Partai Gerindra gitu ya. Meskipun gitu ya, ini bukan, setahu saya, bukan website resminya Partai Gerindra, karena website Gerindra kan yang resmi itu adalah gerindra.id gitu ya. Sementara gerindra.org ini adalah website baru yang baru dibuat tahun lalu. Nah, kemudian setelah ini pertanyaannya adalah apakah dari pihak Gerindra akan membantah website Gerindra ORG ini gitu.
Karena kalau itu dibantah itu kan menunjukkan bahwa mereka kayak apa ya? Kayak kemasukan gitu. Mereka kan seharusnya bisa mengamankan semua domain terkait Gerindra seharusnya gitu ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang bisa ngambil domain Gerindra dan kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik seperti ini, itu kan memalukan mereka sendiri gitu ya. Mereka nantinya dianggap nggak siap dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, apakah nanti akan dibantah atau tidak gitu ya, ini sekali lagi membenarkan soal akun Fufu Fafa ini adalah bagian dari permainan elit. Karena sangat rapi, terencana gitu ya, terjadwal cara mainnya gitu ya, dan nampaknya masih akan ada letupan-letupan lagi di minggu-minggu selanjutnya. Karena ini adalah permainan para elit yang coba memainkan pengaruhnya gitu ya, adu pengaruh gitu ya, dan kemudian ketika ini terus dibantah sama Gibran, sama Menkominfo, sama siapa lagi ya, nggak ada gitu ya. Yang belain Gibran cuma Menkominfo, yang lain udah enggak. Partai-partai semuanya diem, bahkan PSI yang katanya ketua umumnya itu adalah anaknya Pak Jokowi, diem hari ini gitu kan. Jadi karena ini adalah adu kekuatan, bagian dari permainan elit, sehingga semakin dibantah ini semakin nggak selesai gitu. Karena ya selama ini tidak diakui gitu ya, maka ya orang-orang akan terus memainkannya, akan terus dijadikan isu terlepas dari kondisi apapun yang sebenarnya antara Prabowo dan Gibran hari ini gitu. Kan kita nggak benar-benar tahu, tapi dengan adanya isu ini terus akan menjadi satu permainan opini. Dan selama ini tidak diakui gitu ya, maka selamanya akan tetap menjadi isu, akan tetap dipertanyakan. Samalah seperti Harun Masiku. Selama Harun Masiku tidak ditangkap, maka selamanya itu akan bisa dimainkan untuk menyerang Sekjen Hasto Kristianto. Selamanya gitu. Sama seperti akun Fufu Fafa ini gitu. Kalau dia tidak diakui, dia akan dijadikan satu satu alat untuk mengikat gerak-gerak politik atau manuver Gibran gitu. Tapi ya ini masih ada waktu gitu ya, masih ada waktu sekitar beberapa hari lagi untuk memanfaatkan pengaruh Presiden Jokowi gitu. Karena sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya Gibran tidak terikat kakinya sampai 2029, sebenarnya hanya perlu satu statement pernyataan dari Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo sudah memaafkan, sudah mengetahui, sudah memaafkan, dan kemudian ya sudah, selanjutnya kita mari bahas hal yang lain dan kemudian lupakan soal akun Fufu Fafa ini. Cuma butuh pernyataan semacam itu. Dan sekali lagi masih ada waktu. Kalau sampai 20 Oktober ini nggak selesai, ya Gibran akan terikat dengan masalah ini dalam jangka waktu yang lama. Jangankan soal tuduhan yang sudah sangat jelas, data-data dan bukti-buktinya yang sangat-sangat terkait gitu ya. Bahkan untuk urusan isu ijazah palsu Pak Jokowi pun itu masih bisa bergulir terus-menerus gitu ya. Jadi ini bisa menyandra Gibran sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah, cuman kayaknya dari kubu Gibran sendiri atau kubu Presiden Jokowi, mereka sedang menyiapkan tumbalnya kayaknya gitu ya. Nampaknya akan ada orang yang diminta atau disuruh mengakui sebagai pemilik akun dari Fufu Fafa ini. Karena sebelumnya Menkominfo sudah menyampaikan bahwa nanti akan diumumkan siapa pemilik akun Fufu Fafa ini, dan jelas itu bukan Gibran katanya. Ya kalau sudah skenarionya seperti ini gitu ya, maka ya mungkin akan ada banyak orang yang mau mengakui gitu kalau seandainya bayarannya itu sesuai. Kan? Ya kalau bayarannya 20 M, siapa yang nggak mau ya? Ya kalau sama saya 40 lah. Boleh lah. 40 M gitu ya. Saya akui itu, nanti sekalian saya dilantik sebagai wakil presiden ya, bisa kan? Sebagai pemilik akun Fufafa gitu. Boleh kalau 40 M. Tapi di tengah-tengah rencana soal Menkominfo yang akan mengumumkan siapa pemilik Fufu Fafa ini, ternyata pihak Gerindra sudah menyampaikan pesan dan peringatan gitu ya, bahwa Pak Prabowo sudah tahu. Ya nggak terlalu memusingkan, tapi ya agak pusing lagi gitu kan. Jadi ini peringatan kepada Budiari dan kawan-kawan untuk sudahlah gitu ya, untuk tidak membodoh-bodohi Partai Gerindra dan Pak Prabowo, karena semua orang juga sudah tahu dari data-data yang sudah disampaikan itu sangat sulit sekali untuk dibantah gitu. Jadi kalaupun misalkan nanti
mau dibuat skenario ada orang yang ditumbalkan, yang disuruh ngakuin menjadi pemilik dari akun Fufu Fafa gitu ya, itu hanya akan selesai di media, hanya akan selesai di publik, tapi di internal mereka sendiri ini nggak akan selesai karena nggak akan dipercaya gitu ya. Nggak ada gunanya juga kemudian menyiapkan tumbal gitu. Jadi ya sebaiknya memang diakui, tapi ya dilematis gitu ya. Kalau ini diakui gitu, ini akan menjadi satu goncangan politik yang sangat luar biasa. Tapi setelah itu, kalau Pak Prabowo bisa memberikan satu statement yang jelas bahwa ini sudah selesai, kita lupakan dan sebagainya, ini beres nih. Ini masih bisa dilakukan selama Presiden Jokowi masih punya kuasa yang luar biasa. Tapi kalau ini nggak ada gitu ya, ini nggak diakui, ya selamanya dari pihak internal juga mereka akan menyiapkan data-data dan bukti-bukti yang lebih mereka percayai. Ya dilematis gitu ya, yang satu nggak selesai gitu ya, tapi yang nggak ada goncangan gitu, tapi ya terikat sampai 2029 atau selamanya. Yang satu terjadi goncangan besar tapi kemudian selesai gitu ya, bisa lanjut bekerja dan kemudian melupakan atau menyelesaikan hal-hal yang sudah di masa lalu gitu ya. Jadi ini memang sebuah keputusan yang sangat-sangat berat sekali. Sama seperti keputusan untuk melaksanakan poligami kayaknya. Sebelum ketahuan, wah gitu kan. Sangat-sangat tertantang atau setiap hari itu merasa terancam gitu. Tapi sekali ketahuan, ribut besar dan setelahnya selesai gitu. Ya, silahkan pilih yang mana, Gibran. Dan buat Budi Ari atau Menkominfo gitu ya, sebagai menteri, sebagai pejabat, ya seharusnya ya kalian berpikirlah gitu ya. Kalau kalian mau melaksanakan agenda-agenda seperti ini dan kemudian rakyat tidak percaya dengan itu kan sangat-sangat memalukan kalian sendiri. Masa menteri nggak dipercaya sama rakyatnya sih? Kan lucu gitu, menteri sih tapi nggak dipercaya, buat apa gitu kan. Ya semoga pada akhirnya soal akun Fufu Fafa ini bisa terus berlanjut, terus menghangat setidaknya sampai 24